Shalom, selamat sore, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku. Ya, di sore hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa di dalam ibadah keluarga di pelayanan GKJW Jemaat Situbondo. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk kita masuk di dalam ibadah saat ini. Kami undang Bapak Ibu dan Saudaraku untuk masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada sore hari ini, tanggal 7 Oktober 2020, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan keselamatan yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Mampirlah dengar doaku, Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua yang merupakan pembukaan ibadah kita. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita buka bacaan kita pada sore hari ini yang terambil di dalam Ulangan pasal 6, ayatnya yang ke-10 sampai 25. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 25. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan waktu saat ini. Kami diizinkan untuk membangun persekutuan kami dengan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami saat ini. Kami rindu ya Tuhan akan sentuhan dan sapaan-Mu. Kami rindu dan haus dan lapar akan firman dan kehendak Tuhan. Hari ini di kesempatan yang indah kami akan membaca, kami akan merenungkan
sabda firman Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga membimbing dan menuntun kami, memudahkan kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan ruangan yang kami pakai saat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami tahu keterbatasan kami dan kami menyadari bahwa diri kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka di saat ini juga Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu dan belas kasihan Tuhan, supaya kami semua dapat memahami firman Tuhan dengan baik tanpa dihalangi oleh dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah waktu-Mu untuk melawat kami, maka bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Ulangan pasal 6 ayat 10-25 saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Haruslah kamu berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintah kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi besar,
Apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan ini di kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabar panjenengan semua hari ini? Semuanya baik? Semuanya ada sukacita? Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, kami Majelis Jemaat GKJ Situbondo selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudaraku dimanapun panjenengan berada, para pemirsa ibadah keluarga GKJ Situbondo. Kami berdoa untuk panjenengan untuk terus dalam kondisi yang sehat. Kami yakin percaya Tuhan selalu menopang dan menolong panjenengan semua. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, panjenengan pasti pernah mendengar kata amnesia. Ya, amnesia adalah sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan akan ingatan atau seseorang yang mengalami lupa. Baik itu nama atau tempat, dimanapun, apapun yang dia ingat di dalam isi kepalanya, dia lupa. Informasi atau peristiwa-peristiwa penting yang ada di masa lalu orang tersebut. Ya, penyebab dari amnesia ini bisa terjadi karena ada kerusakan bagian sel otak ataupun orang tersebut mengalami peristiwa traumatis, misalnya terbentur, kecelakaan, sehingga membuat sel-sel yang ada di otak orang tersebut menjadi rusak. Tentunya amnesia adalah kondisi yang langka terjadi dan jarang ditemui secara medis. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, namun pertanyaan yang perlu kita gali, ketika amnesia ini berada pada titik religius. Artinya amnesia ini berada pada posisi iman rohani kita. Lupa akan kasih penyertaan Tuhan Allah kita. Ya, makanya pada saat ini perenungan kita kasih judul amnesia rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, kondisi yang seperti ini sangatlah menakutkan, sangatlah mengkhawatirkan kehidupan setiap umat yang percaya. Mereka lupa akan Tuhannya, mereka lupa akan siapa yang memberikan kasih sayang, mereka lupa siapa yang memberikan berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, bacaan kita pada saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 25 menegaskan kembali ketika bangsa Israel nantinya masuk ke tanah Kanaan. Musa mengingatkan kembali supaya mereka tidak lupa ingatan. Mereka tidak lupa akan iman mereka. Siapa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka masuk ke tanah yang subur, tanah yang kaya, tanah yang makmur. Sampai dikatakan di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, bagaimana Musa betul-betul mengingatkan. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika bangsa tersebut lalai, mereka terlalu enjoy, mereka terlalu enak mendapatkan fasilitas kehidupan yang diberikan Tuhan Allah kepada umat Israel. Mereka bisa lupa, mereka bisa pergi meninggalkan Tuhan dan menyembah, mengaku percaya kepada Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain yang ada sekeliling kehidupan bangsa Israel. Dan ini menjadi sangat menakutkan
dan menjadi kengerian yang nantinya akan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Musa mengingatkan kembali, firman Tuhan ini mengingatkan supaya bangsa Israel ingat siapa yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Engkau dulu milik Fir'aun dan sekarang engkau dibebaskan dengan tangan yang kuat. Perjalanan dan engkau diberikan tempat yang indah, tempat yang subur, sampai dikatakan mereka tidak perlu mengisi rumah, mereka tidak perlu menggali sumur, mereka tidak perlu menanam anggur, menanam zaitun. Mereka tinggal masuk, mereka mendapatkan fasilitas yang Tuhan berikan. Ini adalah kenyamanan yang diberikan Tuhan. Tetapi Musa mengingatkan, jangan lupa kamu milik siapa dan kamu dipimpin oleh siapa dan ini diberikan oleh siapa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, tidak berhenti di situ saja. Musa ingin menyampaikan, mengulangi firman Tuhan ini dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi hal pengulangan itu harus terus disampaikan kepada anak cucu mereka. Ketika anak cucu mereka bertanya, apa perintah Tuhan Allah yang diberikan kepadamu untuk kita semua? Mereka harus menceritakan dan mereka harus memberikan penjelasan yang jelas dan gamblang, yaitu kehidupan bangsa Israel diberikan oleh Allah. Karena dulu kita adalah budak, dulu kita adalah bangsa jajahan, dulu kita bangsa yang tertindas di Mesir dan diberikan kebebasan oleh tangan Tuhan dan diberikan fasilitas seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini adalah perintah Tuhan yang tidak berhenti di saat kondisi situasi saat ini saja, tetapi terus-menerus berkesinambungan. Artinya kehendak dan firman Tuhan ini senantiasa terus-menerus kita sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kita belajar bahwa kita mengingat kembali bahwa setiap sisi kehidupan yang kita miliki saat ini, kita tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu yang telah kita nikmati, baik itu berkat rezeki, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan yang kita miliki saat ini, semuanya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak diizinkan untuk bersombong hati, untuk tinggi hati, sehingga kita lupa diri bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan hal itu juga disampaikan kepada anak-anak kita secara turun-temurun berlangsung, bahwa kehidupan yang kita peroleh saat ini adalah kehidupan yang diberikan Tuhan untuk kita. Sehingga kita hati-hati dan sehingga kita waspada supaya kita tidak membanggakan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, banyak pada saat-saat di kondisi saat ini, orang yang percaya kepada Tuhan mulai terjangkiti penyakit amnesia rohani. Ketika mereka berangkat dengan kondisi susah payah, mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, memohon berkat yang baik, memohon rezeki yang banyak. Namun ketika berkat oleh Tuhan diberikan dan rezeki itu diberikan oleh Tuhan dengan limpah ruahnya, sehingga semua kebutuhan, semua fasilitas kita bisa dapatkan, akhir-akhirnya banyak manusia yang lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga muncul kata, semuanya itu karena usahaku, semuanya itu karena kepintaranku, semuanya itu karena kedudukanku, jabatanku, dan usahaku, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita belajar. Mari kita tidak amnesia rohani. Kita mengingat siapa diri kita dan milik siapa, oleh siapa
yang telah kita dapatkan. Mari dengan itu kita belajar betul-betul menjadi milik Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mampu melakukan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita. Selamat berproses, selamat menata kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan. Adapun mekanisme dalam penyerahan persembahan kali ini untuk Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKJ Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan tersebut melalui amplop dan diserahkan langsung kepada majelis jemaat yang ada di Dasawisma panjenengan atau yang terdekat di rumah panjenengan. Bisa langsung diserahkan ke bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Driat Handoko. Bisa juga diserahkan langsung kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Kepada Bapak Ibu Saudaraku, para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang tergerak hatinya untuk menyerahkan persembahannya, bisa menyerahkan melalui via transfer yang terdapat di nomor rekening tertera di layar kaca. Seluruhnya kami ucapkan banyak terima kasih untuk panjenengan semua karena kebersediaan panjenengan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui Jemaat Situbondo. Sekiranya persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di Jemaat Situbondo. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan rezeki dalam kehidupan pekerjaan Bapak Ibu Saudaraku. Pengumpulan persembahan saat ini akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2, Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus waktuku miliknya. Bagi
puja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segala ungkapan syukur dan sukacita. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan saat ini. Bila kami semua boleh membangun peribadahan kami di rumah kami masing-masing, yang kami lakukan dengan kondisi saat ini, kami senantiasa tetap merasakan bahwa Tuhan menuntun, membimbing, mengurapi kami semua melalui keterbatasan kami saat ini. Kiranya apa yang kami dengar, kami renungkan Tuhan di dalam peribadahan keluarga pada sore hari ini dapat menggugah iman kami, dapat membangun semangat kami untuk terus mengenal, terus membangun hubungan intim dengan Tuhan dalam setiap waktu kehidupan kami. Sehingga kami mengenal betul siapa Tuhan dan kami memahami betul Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami senantiasa melekat, hidup kami senantiasa bersandar kepada kehendak Tuhan. Bapa Sang Surgawi, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami, menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga kami semua dimampukan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan pelayanan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur di tengah-tengah peribadahan ini ya Tuhan, kami diberi waktu dan kesempatan untuk menyerahkan persembahan kami, baik secara langsung maupun via transfer. Kami percaya persembahan ini sebagai bentuk hormat, sukacita, dan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan untuk hidup kehidupan kami, pribadi, dan keluarga kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengkuduskan dan menyucikannya, sehingga persembahan ini layak berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan, dan juga dipergunakan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Kiranya roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan juga mengurapi setiap kami majelis jemaat di dalam menata mengelola persembahan ini. Sehingga apa yang dilakukannya adalah seturut dengan kehendak dan perintah firman Tuhan. Bapa ya Sang Surgawi, pada kesempatan ini kami juga membawa harapan syafaat kami, terkhususnya untuk negeri dan bangsa kami. Engkau tahu situasi dan kondisi yang dialami oleh negeri kami ya Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu menolong kami semua, menopang kami, menuntun kami, bangsa dan negeri kami ini menjadi bangsa yang negeri yang kuat, yang damai, penuh dengan hikmat dan bijaksana. Kami percaya Tuhan juga melindungi dan menyertai setiap perjuangan bangsa kami di bidang ekonomi, politik, hubungan sosial antar umat, agama, dan juga semangat kami, perjuangan kami dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan menopang kami semua, baik dari seluruh elemen masyarakat, juga para pemimpin negeri kami, bekerja sama untuk mendorong memajukan negeri kami, sehingga negeri kami ini boleh menjadi rumah, tempat bagi kami berteduh dan bertinggal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap gereja, menyerahkan setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan menopang, Tuhan menolong, sehingga pelayanan demi pelayanan yang ada di gereja Tuhan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
sehingga pertumbuhan iman kami semua, pertumbuhan semangat hidup kami kepada Tuhan senantiasa berada pada porsi yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keberadaan setiap keluarga, setiap saudara-saudara kami, para pemirsa, dimanapun mereka berada, di dalam setiap kondisi dan situasi mereka saat ini. Banyak dari kami yang memohon campur tangan Tuhan terjadi bagi saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dalam proses pemulihan dan penyembuhan, untuk setiap keluarga demi keluarga yang mendambakan hidup secara bersama dan harmonis, untuk setiap keluarga yang mendambakan buah hati, ibu-ibu yang sedang hamil, setiap pribadi, setiap saudara-saudara kami yang mendambakan pasangan hidup maupun pekerjaan, anak-anak kami, mereka yang belajar, mereka yang hari ini bekerja, baik di dalam kota maupun di luar kota, yang jauh dekat dengan kami semua, juga kepada para adiuswo, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini berharap bahwa sentuhan tangan Tuhan menjamah, mengurapi setiap kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang mampu memberikan jalan yang benar, jalan yang baik untuk kami lewati, untuk kami lalui. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, pemeliharaanmu senantiasa nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin memperbaiki iman kami, melalui kami selalu hidup bersyukur di hadapan Tuhan, dan meletakkan pengharapan kami kepada tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, kami tidak akan tetap di dalam peribadahan ini. Kami akan undur, kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami hari lepas hari ke depan. Kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, menjaga, memimpin dan menuntun langkah kehidupan kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Bapa, kami juga di malam hari nanti kami akan istirahat tidur. Urapi kami, selimuti kami dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga tidur kami, istirahat kami akan baik, sehingga esok pagi kami berharap Tuhan juga membangunkan kami kembali. Kami dimampukan menghadapi hari esok dengan tetap semangat, dengan tetap berada di dalam kehendak, kasih dan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni bila di dalam kami beribadah maupun berdoa ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama kami mohon ampun dan belas kasihan-Mu. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, izinkanlah kami memohon berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata, dan merawat kehidupan Bapak, Ibu, Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga di sore hari ini. Kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bila Bapak, Ibu, Saudaraku bepergian kemanapun panjenengan berada, mari tetap usahakan protokol kesehatan kita lakukan dengan baik. Kenakanlah masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakanlah hand sanitizer, hindari perkumpulan orang banyak. Mari kita menjaga social distancing dan physical distancing supaya kita tetap sehat
dimanapun panjenengan berada. Kita percaya Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Nuhun.